Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami. Di episode kali ini masih membahas di sekitar Hindu-Buddha. Kali ini yang akan kita bahas mengenai pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat Indonesia hingga masa kini. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan itu antara lain tampak dalam bidang-bidang berikut ini. Satu, bahasa dan aksara. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha mengantarkan masyarakat Indonesia ke masa budaya tulis atau masa aksara. Kebudayaan Hindu-Buddha memperkenalkan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Dalam perkembangannya, huruf Pallawa menjadi dasar dari huruf-huruf lain di Indonesia seperti huruf KW, huruf Jawa kuno, Bali kuno, Lampung, Batak, dan Bugis, Makassar. Bukti pertama dikenalnya tulisan di Indonesia adalah penemuan tulisan di atas 7 buah yupa tugu batu yang ditulis pada abad ke-4 Masehi di wilayah Kutai, yaitu daerah Kalimantan Timur. Sementara bahasa Sanskerta banyak memberi pengaruh terhadap perkembangan bahasa dan sastra di Indonesia. Terdapat banyak kosa bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta. Contohnya Pancasila, Asmara, Griya, Negara, Prakarsa, Pustaka, dan masih banyak lagi. 2. Politik dan sistem pemerintahan. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, sistem pemerintahan masyarakat Indonesia adalah pemerintahan desa yang dipimpin seorang kepala suku. Seorang kepala suku merupakan orang pilihan yang mengetahui tentang adat istiadat dan upacara pemujaan roh nenek moyangnya dengan baik. Kepala suku dianggap sebagai wakil nenek moyangnya. Setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadi perubahan. Kedudukan kepala suku digantikan oleh raja seperti halnya di India. Raja memiliki kekuasaan yang sangat besar. Kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh rakyatnya, akan tetapi diturunkan secara turun-temurun. Raja dianggap sebagai keturunan dewa dan dianggap sebagai puncak dari segala hal dalam negara. 3. Ekonomi dan sistem mata pencarian hidup. Pengaruh India dalam bidang ekonomi tidak begitu besar. Sejak masa praaksara, penduduk Nusantara telah mengenal tradisi agraris, perdagangan, dan pelayaran. Kedatangan India memperkuat tradisi agraris, misalnya dengan mengenalkan teknologi irigasi serta meramaikan aktivitas perdagangan dan pelayaran.
Sejak terbentuknya perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina, kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia berkembang pesat. Daerah timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi para pedagang. Kapal-kapal dagang dari India dan Cina banyak singgah untuk menambah persediaan makanan dan minuman, menjual dan membeli barang dagangan, atau menanti waktu yang baik untuk berlayar. Kemudian muncul pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Empat, agama dan sosial budaya. Sebelum pengaruh Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia telah menganut sistem kepercayaan, animisme, dan dinamisme, serta sejumlah kegiatan upacara yang terkait pemujaan terhadap roh nenek moyang. Masuknya pengaruh Hindu membuat masyarakat Indonesia mengenal dewa-dewi. Setiap dewa-dewi mempunyai tempat dan perannya. Dewa Brahma sebagai dewa menciptakan alam semesta. Dewa Wisnu berperanan sebagai dewa pemelihara alam semesta. Dan Dewa Siwa berperanan sebagai dewa yang menguasai kematian atau pelebur. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang sosial ditandai dengan munculnya pembedaan yang tegas antar kelompok masyarakat. Dalam masyarakat Hindu, pembedaan ini disebut dengan sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya. Sistem kasta tersebut yaitu 1. Brahmana, golongan pendeta, menduduki golongan pertama. 2. Ksatria, dari bangsawan atau prajurit, menduduki golongan kedua. 3. Waisya, terdiri dari para pedagang dan petani, menduduki golongan ketiga. 4. Sudra, terdiri dari rakyat biasa, menduduki golongan keempat atau golongan terendah. Meski demikian, sistem kasta yang ada di Indonesia tidak seketat di negeri asalnya, yaitu India. Adanya pembagian masyarakat berdasarkan kasta berdampak pada perbedaan hak-hak antara golongan-golongan kasta yang berlainan, terutama dalam hal pewarisan harta, pemberian sanksi, dan kedudukan dalam pemerintahan. Sementara agama Buddha tidak mengenal kasta. Lima, budaya dan tradisi. Pengaruh Hindu dan Buddha juga mempengaruhi tradisi lokal masyarakat Indonesia.
Contoh tradisi yang masih ada sampai saat ini, misalnya upacara Ngaben yang dilakukan umat Hindu di Bali. Ngaben adalah sebuah upacara pembakaran jasad yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Upacara ini dimaksudkan untuk menyucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal yang akan menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Abu dari pembakaran jasad dimasukkan ke dalam buah kelapa gading untuk kemudian dilarung ke laut atau ke sungai yang dianggap suci. Enam, seni bangunan. Pengaruh masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia di bidang arsitektur bangunan adalah munculnya bangunan-bangunan berupa candi. Candi yang ditemukan di Indonesia pada umumnya adalah perwujudan dari akulturasi atau percampuran dua budaya antara budaya Nusantara dengan budaya India. Pola dasar dari candi di Indonesia yaitu berasal dari bangunan punden berundak yang mulai berkembang pada masa Megalitikum. Dapat dilihat candi-candi di Indonesia pada umumnya memiliki tingkatan yaitu bagian dasar atau bagian bawah bangunannya lebih besar hingga mengerucut lebih kecil ke atas. Candi-candi bercorak Hindu umumnya berfungsi sebagai makam para raja. Abu jenazah para raja atau keluarga kerajaan dimakamkan di candi. Sementara candi Buddha berfungsi sebagai tempat ibadah. Tujuh, sistem bangunan tata kota. Pada zaman sebelum Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia belum mengenal bangunan dan tata kota yang kompleks, tertata, dan bernilai seni tinggi. Sejak masa Hindu-Buddha, kita mengenal sistem bangunan yang lebih kompleks, tertata rapi, dan bernilai seni tinggi dibandingkan sebelumnya, yaitu dalam bentuk keraton. 8. Seni rupa, pahat, dan relief candi. Sebelum masa Hindu-Buddha, masyarakat Nusantara melukis di gua-gua. Pada masa Hindu-Buddha, masyarakat Nusantara diperkenalkan dengan relief-relief tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi rangkaian cerita, biasanya diambil karya sastra yang lahir pada masanya. Misalnya, relief yang dipahatkan pada dinding-dinding pada pahatan di Candi Borobudur yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Di sekitar Sang Buddha terdapat lingkungan alam Indonesia seperti rumah panggung dan burung merpati. 9. Kesusastraan. Awalnya mereka menulis karya-karya sastra dari India seperti Mahabharata dan Ramayana. Setelah menyalin dan menerjemahkan karya-karya tersebut, mereka lalu mulai menggubah cerita yang asli ke dalam sebuah kitab. Jadilah karya sastra yang indah dalam segi bahasa, meski sifat-sifat kesejarahannya sama.
Kitab-kitab kuno tersebut yaitu Kitab Mahabharata karya Empu Vyasa, Kitab Ramayana karya Empu Walmiki, Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca, Kitab Sutasoma dan Arjuna Wijaya karya Empu Tantular, Kitab Baratayuda karya Empu Seda, Kitab Gatot Kaca Sraya karya Empu Panulu, Kitab Pararaton dari Kerajaan Majapahit. Untuk Kitab Pararaton ini sampai sekarang belum diketahui siapa pengarangnya. Berkembangnya karya sastra, terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana, melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Cerita dalam pertunjukan wayang berasal dari India, tetapi wayangnya asli dari Indonesia. Sepuluh kalender. Sistem penanggalan atau kalender Hindu-Buddha turut berpengaruh terhadap kebudayaan Indonesia, yaitu digunakannya kalender dari India bernama kalender Saka. Tahun Saka dimulai tahun 78 Masehi. Perhitungan tahun Saka sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat Bali yang beragama Hindu. Perhitungan ini digunakan untuk menentukan hari dari sejumlah kegiatan upacara keagamaan yang mereka anut. Penggunaan kalender Saka ditemukan dalam prasasti Talang Tuo. Prasasti berhuruf Palawa dan bahasa Melayu kuno tersebut menjelaskan tentang keberadaan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera yang berangkat tahun 606 Saka atau 686 Masehi. Demikianlah pembahasan mengenai pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di sekitar masyarakat kita saat ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Silahkan tinggalkan like jika berkenan. Sampai bertemu di episode berikutnya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.